Waktu yang diberikan sudah selesai, jadi saya selesaikan tugas menyampaikan firman Tuhan. Ibu bapak sekalian begini, nah di depan saya ini hamba-hamba Tuhan, pakar teologi ya. Dan kalau kita menyampaikan firman Tuhan, pendekatan biblikal, pendekatan historikal, pendekatan kontemporer, pendekatan kontekstual. Tapi karena yang hadir hari ini juga banyak di antara kita warga gereja, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dalam pendekatan yang praktikal. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, 2 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya ingin bacakan bagian ini, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2 yang baru diterbitkan bulan Februari 2023 di Jakarta. Lembaga Alkitab memberikan judul Hizkia Raja Yehuda. Pada tahun ketiga pemerintahan Hosea bin Elia Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Maksud saya yang Hizkia sakit. Kita lompat ke pasal 20, ini saya grogi. Pasal 20 ibu bapak sekalian. Saya maju ke pasal 20. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi." Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, firman Tuhan telah datang kepadanya. "Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan memagari kota ini karena aku dan demi Daud hambaku." Kemudian Yesaya berkata, "Ambillah kue ara." Lalu orang mengambilnya, lalu menaruhnya pada bisul itu dan sembuhlah ia. Sebelumnya Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apa tandanya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Apakah bayang-bayang itu akan maju 10 langkah atau mundur 10 langkah?" Kata Hizkia, "Mudah saja bagi bayang-bayang untuk memanjang. 10 langkah sebaliknya, hendaklah bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang." Kata Yesaya pun berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang dan dari jarak yang sudah dijalani pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang sudah mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Meskipun Hizkia adalah seorang raja, tetapi dia juga mengalami sakit. Kalau kita membandingkan dengan 2 Raja-Raja pasal 1, ada raja juga bernama Ahazia juga sakit. Lalu Elia datang dan mengatakan kepada raja ini, "Besok engkau akan mati." Nah, Ahazia kemudian melakukan tindakan, dia menyuruh satu pasukannya untuk datang kepada Elia dan meminta supaya Elia mencabut kalimatnya. Tapi kemudian gagal. Yang kedua begitu pun. Kepala pasukan yang ketiga adalah perwira yang menghormati Nabi dan dia merendahkan diri. Dan kemudian dia minta belas kasihan daripada Elia agar Elia mencabut kalimatnya dan Raja Ahazia bisa tetap hidup.
Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 17, maka matilah raja itu sesuai firman Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan ini diucapkan, maka pasti jadi. Jadi Raja Ahazia kemudian mati. Tentu saja Raja Hizkia tahu tentang gambaran seperti itu. Pada waktu Yesaya datang dan berkata, "Baginda yang mulia, besok engkau akan mati seperti saat ini aku datang." Dan beri pesan kepada keluarga. Tindakan Hizkia berbeda dengan Raja Ahazia. Lalu kemudian dia memalingkan wajahnya ke dinding. Memalingkan wajahnya ke dinding ini bukanlah bicara dengan tembok, tetapi berkontemplasi dengan Allahnya. Sama seperti yang Yesus ajarkan, kalau kita mau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Maka Allah yang tersembunyi akan menyatakan diri kepadamu. Saudara, kemudian pada ayat yang berikutnya, saya ingin mengajak kita melihatnya. Pada ayat yang ketiga, karena doa ini, Tuhan mengubah keputusannya. Pada ayat yang ketiga, ya Tuhan ingatlah bahwa kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dan Hizkia menangis. Berapa lama doa seperti ini? Doanya sangat singkat daripada Raja Hizkia. Tetapi inti daripada kalimat-kalimat yang diucapkan adalah telah. Aku telah. Ketika dibaca ayat yang ketiga, ya Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik. Kata telah merupakan investasi untuk masa depan ketika seseorang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Ada banyak orang mengajarkan doa, 8 tiang cara berdoa, 3 pola berdoa yang efektif, 7 jalan berdoa yang ampuh. Tetapi saudara-saudara, bukan soal bagaimana cara berdoa. Doa adalah sebuah kesempatan di mana kita seorang pendoa bisa berkomunikasi dengan Bapa kita kapan saja, dan itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Bicara kepada Bapa kita panjang lebar. Zaman sekarang kalau mau bicara sama hamba Tuhan apalagi terkenal, selalu susahnya luar biasa. Pada waktu pandemi di Amerika ada doa online. Siapa yang mau didoakan 3 pokok doa, $5. Saya belum tahu di Indonesia pada waktu kita sedang mengalami COVID ada yang seperti itu apa tidak. Tetapi saudara-saudara, doa yang seringkali membingungkan banyak orang, sebenarnya doa adalah apa adanya dari isi hati kita kepada Bapa kita. Orang bisa berdoa dengan bahasa ibu, orang bisa berdoa dengan bahasa nasional. Orang bisa berdoa dengan berdiam diri, orang bisa berdoa dengan menangis. Banyak cara dan tidak boleh kita mengatakan doa yang benar ini seperti ini. Hana berdoa dengan komat kamit. Sampai Imam Eli mengatakan, ibu kalau mabuk jangan di sini. Tetapi ini gambaran bahwa doa tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Kalau saya dan saudara berdoa di segala tempat, itu adalah sebuah komunikasi kita langsung kepada Bapa kita. Dan tidak mengenal jam dan jam kerja atau waktu, lalu ada balasan hari ini Bapa sedang libur. Tidak ada seperti itu. Kalau hari ini kita bisa berdoa, mari kita berdoa. Saya hari ini tidak mau menyebutkan tema kita karena ibadah nasionalnya baru besok, bukan sekarang. Temanya akan disampaikan pada esok hari. Jadi saya pengantarnya. Nah kalau kita sekarang mau berdoa, saya kira apa yang ada dalam hati kita mari kita ucapkan. Seorang ibu sederhana bisa berdoa, anak sekolah minggu bisa berdoa, seorang ayah bisa berdoa, orang sakit bisa berdoa, orang yang berada di lembaga pemasyarakatan bisa berdoa. Kita tidak bisa mengatur mereka berdoa, tetapi kita mengajarkan kalau kita mau mengalami kuasa doa hidup kita, aku telah hidup setia di hadapan-Mu. Ini yang penting. Jadi kalau doa lalu kita buat yang aneh-aneh, saudara-saudara, seringkali umat malah bingung dengan cara kita berdoa. Saya sekolah Alkitab diajarkan kalau berdoa harus pakai bahasa Sengau.
Jadi kalau di mimbar saya akan berdoanya, kiranya Engkau Allah yang maha besar, hadirlah di tengah jemaat-Mu dan ucapkanlah berkat. Anak saya bilang, Pi jangan doa gitu, ngeri. Kayak di puri misteri, Pi. Biasa aja lah, Pi, wajar aja lah berdoa. Ini doa. Kalau saudara dan saya lihat bagaimana Petrus berjalan di atas air lalu mulai tenggelam. Kalau Petrus orang Protestan, dia doa Bapa kami sudah habis dia di bawah air. Begitu mulai tenggelam Bapa kami mulai bleb 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 bleb, dikuduskan namamu bleb 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 bleb. Tapi Petrus hanya berkata, Yesus tolonglah aku, dan Yesus tolong dia. Saudara, tidak perlu doa itu menjadi rumit dan kita yang seringkali berbuat atau membuatnya menjadi rumit. Saya juga seringkali heran kalau kita berdoa ini mau kemana arah doa kita. Bingung dengan orang berdoa. Satu kali ketika selesai dari ada mahasiswa mau diwisuda dan mau diutus hari terakhir ada jamuan kasih. Mahasiswa diminta untuk berdoa. Gagah sekali dia berdoa padahal doanya itu doa makan. Dia berdoa, Bapa di sorga terima kasih Engkau sudah didik kami dan hari ini kami disiapkan untuk diutus. Terima kasih untuk para dosen kami yang luar biasa. Pengurapan-Mu tercurah terus. Tidak selesai-selesai doanya. Padahal mau doa makan. Rektor nggak tahan. Ambil mikrofon dan berkata, saudara silakan makan biar dia doa terus. Kita berdoa ya doa saja. Tidak perlu kemudian kita menjadi kacau dengan doa yang kita buat sendiri. Doa apa adanya yang saudara rasakan. Kalau saudara sukacita, ungkapkan sukacita saudara dalam doa. Kalau saudara sedang mengalami gelisah hatimu berdoa. Ada lagu yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Tidak ada yang bisa membatasi saudara dengan doa saudara kepada Bapa di sorga. Ini yang menjadi kekuatan kita berdoa. 2 orang berdoa, 3 orang berdoa semakin kuat. Satu kali kalau saya berdoa, kalau ada istri saya dia sering colek saya. Kalau saya berdoa ya Tuhan tolong janda-janda, istri saya bisik, duda juga Pi. Jangan hanya janda saja, duda juga didoain. Tapi ya inilah kita kalau berdoa kadang-kadang menerawangnya jauh di satu persekutuan doa. Sama mau doa makan, doanya juga saya jadi doa syafaat. Tuhan tolong janda-janda di Bangladesh. Tuhan tolong janda-janda di Afrika. Kapan kita mau makan kalau doanya kelamaan? Tapi kan saudara-saudara tidak perlu harus berdoa sampai menjadi rumit dengan doa itu. Kalau hari ini kita bisa berdoa, kita bersyukur. Hari doa nasional bukan sedang mengajarkan teologi berdoa. Tapi hari doa nasional mengajarkan kita bersatu untuk berdoa bagi bangsa ini. Itulah doa kita. Pulang dari kebaktian di Jakarta, saya diajak untuk doa semalaman. Sampai di gereja yang dimaksud duduk di bawah lesehan. Lalu saya disodorkan buku yang tebal. Saya pikir ini buku nyanyian gereja. Begitu saya lihat saya kaget karena judulnya pokok-pokok doa. Saya belum makan baru pulang pelayanan. Dan saya mikir saya bagaimana nih selesai nih malam ini setebal segini. Saya buka halaman pertama presiden, halaman 2 wakil presiden, halaman 3 menteri penuh dengan pokok doa. Saya tanya dengan sedikit sopan kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala ini kita doakan malam ini. Kita doakan Pak. Selesai? Selesai Pak. Wah saya salut. Jadi waktu selesai sesi jam 10 sampai jam 12. Ibu-ibu bikin kacang hijau saya makan 6 mangkok. Dengan harapan kalau besok masih belum selesai. Saya sudah tidak lapar lagi. Ayo kita bertanding dalam doa. Masuk jam 1 ke jam 3 ibu bapak yang memimpin doa saya terkejut luar biasa. Karena dia memimpin doanya berkata setelah nyanyi. Bapak hari ini kami berdoa. Dan kami menaikkan pujian sorak-sorai kami kepadamu.
Kami berdoa Engkau Allah yang memberkati apa yang kami ucapkan. Karena itu kami berdoa dari halaman 1 sampai halaman 50. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahsyat. Kami berdoa dari halaman 52 sampai halaman 100. Selesai dalam waktu 10 menit. Kita mau doa atau kita mau apa? Bingung ya. Suruh doa syafaat kita cepat, suruh doa makan kita syafaat. Dengan adanya Hari Doa Nasional ini, Ibu Bapak sekalian, kita belajar untuk bisa berdoa dengan baik. Apapun denominasi saudara, apapun latar belakang saudara, punya jabatan dan gelar di gereja atau tidak, mari kita berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa buat pemilu 2024. Kita berdoa buat masa depan gereja. Kita bisa berdoa untuk itu semua. Nah, karena itu ketika kemudian Hizkia sudah berdoa, selesai doanya singkat. Dan kemudian dia menangis dengan hati yang pilu. Yesaya keluar dari pelataran istana. Belum jauh. Lalu Tuhan bilang gini, hai hambaku, balik lagi katakan kepada raja umatku. Doanya telah kudengar. Dan hidupnya akan kutambahkan 15 tahun lagi. Dan dia akan datang ke rumah Tuhan. Kalau saya jadi Yesaya, saya akan bilang begini, ya Tuhan tolonglah kalau ngomong yang betul. Tadi bilang mati, sekarang gak jadi mati. Ini nanti kepala saya lewat loh di depan raja. Kalau mau ngomong coba ngomong yang betul. Tapi Yesaya tetap taat. Dan Hizkia kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Nah kalau kita lihat sekarang mari kita berdoa Ibu Bapak sekalian. Kita tidak ingin berdoa yang melelahkan kita sendiri. Kita juga tidak ingin berdoa kemudian kita berdoa isinya marah-marah. Ya Tuhan kalau suamiku tidak bertobat, tabrak saja dengan baja ya Tuhan. Biar dia kapok. Kasihan suaminya Ibu Bapak. Kita juga perlukan belas kasihan. Dari hati kita yang betul-betul dipersembahkan kepada Allah untuk mendoakan orang lain. Ibu Bapak, tahun 2023 disebut-sebut ada 5 C, yaitu The Perfect Storm 2023. Yang pertama adanya COVID. C pertama COVID. Kita tahu banyak korban yang terjadi. C yang kedua adalah konflik. Kita lihat bagaimana Rusia dengan Ukraina berkepanjangan, melebar kemana-mana. Yang ketiga itu climate change. Kita sedang menghadapi tantangan seperti ini. Konon Jakarta tahun 2040 separuh sudah tenggelam. Tantangan buat kita. Apa yang kita bisa buat? Kita berupaya tidak membuang sampah sembarangan dari plastik. Kita kurangi penggunaan seperti itu. Kita juga menghadapi C yang berikutnya adalah cost of living. Tidak gampang sekarang biaya hidup kita, apalagi commodity price. Semua ini adalah gambaran yang membawa kita kepada situasi krisis. Tapi saya dan saudara punya Tuhan Yesus Christ. Kita tidak gentar. Saudara sekali lagi kalau mau berdoa pakai bahasa kita masing-masing. Sesuai dengan ungkapan hati kita dan lancarnya mulut kita. Tidak usah belajar seperti orang lain. Seringkali kita lihat pemimpin kita doanya hebat. Kita belajar mati-matian berdoa seperti dia. Tidak. Saya dengan kawan-kawan menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Betawi. Saya senang doa bahasa Betawi untuk doa Bapa kami. Enggak rumit. Babe kiteng yang di sorge. Dikudusin DB, nama babe datang DB, mau-maunya babe buat kita yang di dunia ini. Keren ya saudara-saudara ya, Betawi. Di Alkitab itu waktu Yesus marah sama Petrus, kalau bahasa Indonesia kita nyahlah hai iblis. Kalau di bahasa Alkitab yang saya punya, Petrus, Bang Petrus, gua kepret lo. Kagak ngerti juga. Salah enggak? Enggak. Orang Betawi punya bahasa seperti itu, biar dia berdoa dengan bahasanya. Orang Toba bicara dengan bahasa Toba, orang Karo dengan bahasa Karo, silakan. Jangan dipersoalkan.
Kalau saya dan saudara orang Indonesia tanpa merendahkan yang lain-lain, saudara kadang-kadang di persekutuan doa yang isinya encim-encim orang-orang tua, kita doanya bahasa Inggris yang tinggi-tinggi. Father in heaven, in the name of Jesus Christ. Encim bingung lu ngomong apa. Yuk kita berdoa. Hari doa nasional adalah tempat kita berkumpul. Hari doa nasional tempat kita berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kita berada. Hari doa nasional adalah hari doa di mana kita bisa bersatu. Bersatu di dalam sebuah visi untuk memenangkan banyak orang dan memperkokoh bangsa ini. Kekristenan harus menjadi kuat. Kekristenan harus menjadi kasih untuk menunjukkan siapa kita di hadapan dunia ini. Jangan cepat marah, jangan cepat gusar. Doa kita bukan doa memberikan ancaman kepada orang lain. Dan jangan pernah mengklaim doa kita adalah doa yang terbaik daripada gereja lain. Tidak. Kalau saudara berdoa lompat-lompat, jangan saudara pikir orang yang berdoa diam itu kalah dengan saudara. Tidak. Kalau saudara menangis dengan air matamu di dalam doa, saudara juga jangan berkata orang yang tidak menangis tidak didengar oleh Tuhan. Semua punya hak untuk berdoa tanpa batasan apapun. Saya percaya kalau kita lihat di pegunungan Yatenok, ada seorang hamba Tuhan berdoa sendirian, dingin. Dalam keheningannya dia menyeruak seluruh alam yang ada di tempat itu. Berdoa agar orang Papua boleh percaya kepada Yesus dan benar-benar hidup dalam Kristus. Sekarang kita berada di rumah persembahan meskipun namanya GBI. Dari rumah ini kita persembahkan doa-doa kita. Besok ibu bapak sekalian, kita akan masuk dalam ibadah nasional dan mari kita bersatu, ajak yang lain lagi. Kita mau bersatu dalam doa agar kasih Kristus menggenapi Yohanes pasal 17 supaya mereka satu adanya. Kalau bersatu di dalam keberagaman ibu bapak sekalian tidak usah bingung. Sekarang kita sudah memasuki fakta atau berada dalam kenyataan. Tidak ada lagi yang 100% menikah dengan satu suku. Saya menikah dengan orang Ambon. Istri saya suka papeda. Sampai hari ini saya belum pernah makan papeda. Saya orang Manado paling suka makan tikus. Sampai hari ini istri saya tidak pernah makan tikus. Tapi kami sepakat untuk tidak sepakat. Tidak harus mempersoalkan mana lebih baik. Kalau istri saya sedang menggoreng tikus itu, panaskan tikus yang dikirim dari Manado. Dia berkata begini, Pi, biarpun gue dipenuhi roh Allah, gue gak akan makan yang namanya tikus ini. Kesatuan kan gak perlu harus sama kan? Mari kita bersatu di dalam keberagaman kita. Tapi justru di situ terjadi harmonisasi kita. Tidak ada bangsa sehebat Indonesia karena kita punya 300 etnis, punya 714 suku dan 1340 bahasa suku. Kita punya 17.504 pulau. Kita bangga dengan Indonesia. Keragaman yang terbaik dalam dunia hanya kita jumpai di Indonesia dan kita sulit mendapatkan di bangsa yang lain. Kita mau merawat itu di dalam doa. Kita mau menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang disayang oleh Tuhan Yesus. Berhenti berkelahi. Kadang-kadang saya bingung, zaman sekarang adanya pandemi, suami istri mau bercerai. Dan kita sudah pusing melayani yang seperti ini. Suami istri datang di ruang kerja saya. Pak Ron, saya sudah mau cerai sama suami saya. 13 tahun kami nikah. Hidupnya seperti di neraka. Suaminya nggak mau kalah. Iya benar Pak Ron. Saya menikah sama istri ini seperti tidur sama kuntilanak 13 tahun. Kami mau cerai. Sebelumnya saya tanya ada berapa anaknya? 6 Pak Pendeta. Berapa tahun menikah? 13 tahun. Apa benar semua itu di dalam neraka? Baik kita percepat sekarang saya berdoa agar kalian cepat cerai.
Mari kita berdoa. Pak, tunggu dulu Pak. Pak, tunggu Pak. Kok Bapak malah dorong kita mau cerai? Lah yang mau cerai bukan saya. Ibu Bapak kan yang tadi teriak-teriak mau cerai. Saya akan melancarkan. Pak jangan begitulah. Bapak pendeta ini kan ujian buat Bapak. Kesabaran buat Bapak. Nggak ada sabar-sabar. Ini udah selesai nih masa sabarnya. Tapi ibu bapak dan saudara-saudara kita mau menjadi rukun. Hasil doa nasional yang pertama rekonsiliasi bagi keluarga kita. Suami istri harus makin kokoh, orang tua sama anak makin kokoh. Dan semua sama-sama pergi beribadah di satu gereja. Tempat ini saya ingin memberikan pesan kalau penginjilan jangan buat gereja baru. Kalau saudara mau penginjilan, kuatkan iman orang-orang yang lain. Tapi jangan bawa merek gereja. Yang kita tunjukkan adalah Kristus sebagai juru selamat kita. Kristus yang di Papua, Kristus yang di Padang, Kristus yang ada di Medan sama. Itu yang mau kita bawa. Jangan kemudian kita bawa yang lain-lain lalu bikin kacau segala-galanya. Doa adalah kesempatan saya dan saudara untuk menaikkan doa kita. Ada orang berkata kepada saya begini, Pak Ron, kita kan Fukri, mau hari doa nasional jangan panjang-panjang khotbahnya. Kita doa aja, itu juga betul. Saudara setuju kita mau berdoa? Tidak harus berdiri, tidak harus tiarap, tidak harus lompat-lompat. Kita semua bisa berdoa. Tidak ada yang bisa mengklaim saya mewakilin Anda untuk berdoa. Meskipun ada juru syafaat doa itu. Tapi ini kesempatan. 2 orang sepakat berdoa. 2 orang sepakat meminta. Hasilnya luar biasa. Kita berdoa buat Indonesia. Buat kesatuan gereja. Kita berdoa untuk banyak hal. Karena ini momentumnya. Pada waktu saya mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa saya andalkan kecuali Allahku di dalam doaku. Kalau jemaat sakit, biasanya jemaat panggil pendeta. Kalau pendeta sakit, mau panggil siapa lagi? Kalau jemaat punya masalah, datang ke pendeta. Kalau pendeta yang punya masalah, mau datang kemana? Kami tidak punya tempat lain selain bergantung kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus. Dan menanti pengharapan, sama seperti Raja Daud. Ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Datangkah dari si A, datangkah dari si B, datangkah dari si ini? Tidak. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara mau berdoa? Mari kita bangun gerakan doa bersama-sama di Sumatera Utara. Dari Papua sampai Sumatera Utara, sampai seluruh Indonesia. Boleh merasakan gerakan doa yang saudara panjatkan di tempat ini. Kalau ada orang bertanya, Pak saya datang di sini mau lihat siapa? Tidak, saudara datang di tempat ini tidak lihat siapa-siapa. Saudara dan saya datang di sini untuk satu tujuan. Bersatu di dalam doa. Dan karena doa kita doa nasional, kita semua mau mewakili suku kita. Kalau saudara dari Minahasa, saudara dari Bali, saudara dari Jawa, ini waktunya kita berdoa. Kita merapatkan barisan dalam doa dan saya percaya. Kalau saya dorong mobil bersama-sama, mobil yang mogok. Masa kali waktu adalah kekuatan. 5 orang berkata bersama-sama, 1, 2, 3, kerahkan kekuatannya, mobil jalan. Kalau kita di dalam situasi seperti ini, masa adalah kita. Dan bersatu dalam doa, hasilnya sangat luar biasa. Yuk berhenti berdebat soal denominasi. Yuk berhenti berdebat soal teologi mana yang paling baik. Yuk berhenti berdebat dalam banyak hal yang tidak diperlukan. Meskipun itu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita tinggikan untuk bersama-sama berdoa. Kita tidak perlu lihat siapa-siapa. Asalkan di muka saudara kemuliaan Allah bisa kita lihat. Orang Kristen memandang sesamanya tidak memandang warna kulit. Orang Kristen memandang sesamanya tidak melihat dia dari suku mana. Kita punya lagu ya. Kulihat di wajahnya apa? Kemuliaan Allah. Terus?
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mulai hari ini, lihat siapa saja. Jangan lagi bilang, Pi, lu udah tua lagi, keriput lagi. Udah peot lagi. Stop. Suamimu makin sakit-sakitan. Kita sekarang lihat suami kita yang sudah manula. Papi, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Nanti suami juga akan berkata, Mama, meskipun umur kita sekarang sudah lanjut, sudah punya cucu dan cicit, tapi kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Bahagia rumah ini. Apa yang mau saudara cari lagi? Kalau bukan kita cari sesuatu yang penting. Hidup ini harus menjadi kekristenan sungai, bukan Kristen sumur. Kalau sungai dapat sesuatu, berikan lagi. Dapat lagi, berikan lagi. Kalau sumur, tampung buat diri sendiri. Kita stop yuk ibu bapak. Menjadi orang Kristen sumur yang hanya pentingkan diri sendiri. Kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Sekarang sudah sampai kepada 9.0. Sekarang sudah banyak robot yang dipakai. Manusia mulai digantikan. Sudah banyak gereja yang gunakan ChatGPT 5. Dan ini semua tantangan. Peran manusia mulai diganti oleh mesin. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bersatu ibu bapak sekalian, mungkin kita tidak dipakai lagi. Saya tanya ke anak saya. Kalau nanti di gereja pendetanya dari robot, kamu mau pilih papi atau pilih robot? Anak saya kompak bilang, kami pilih robot, lihat muka papi sebel katanya. Kalau robot tidak pernah capek. Perubahan seperti ini sekarang sedang terjadi. Tapi yang hanya mampu membuat kita tetap kuat, kalau kita semua bersatu dalam doa. Saya berharap sebelum saudara pulang, kita semua saling berdoa satu dengan yang lain. Kita kenal nama di sekitar kita, di samping kita, kita doakan dia. Saya menolak paham tak kenal, tak sayang. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen, kasihilah sesamamu manusia. Meskipun saya tidak kenal dia, meskipun saya tidak tahu dia, Yesus memerintahkan saya untuk mengasihi dia. Jadi tak kenal, tak sayang, jangan lagi dipakai. Kita mau merelasikan diri kita dengan sesama kita, karena kita tahu kita dikasih Allah dan kita mengasihi sesama kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibu bapak sekalian, dan mari maju terus di dalam doa. Dan mari maju terus untuk bangsa Indonesia. Besok kita berkumpul lagi dan kita akan dengar tema yang luar biasa. Nyanyian, pujian dan doa yang luar biasa. Dan kita mau bawa lagi orang-orang datang untuk bersama-sama berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh kami berdoa dan bermohon, ampunilah kami ya Bapa kalau selama ini kami gagal membangun persekutuan kami dengan-Mu di dalam hal berdoa. Gereja-gereja, lembaga-lembaga, setiap rumah tangga tidak boleh menjadi lemah dalam hal berdoa. Berdoa bukan ajaran dari satu gereja, berdoa bukan aliran satu teologi. Berdoa adalah milik semua orang percaya yang memiliki kesempatan indah berkomunikasi dengan Bapa dan menikmati segala kemurahan, menikmati segala kebaikan dan pengasihan yang tiada berkesudahan. Ketika kami sedang dirudung dengan berbagai masalah, disitulah kami merapatkan barisan bersama-sama berdoa. Ketika kami sedang penuh sukacita, di situ pun kami bersatu untuk berdoa. Kami menyadari bahwa kuasa doa dibutuhkan bagi bangsa ini. Negeri ini tidak hanya membutuhkan para pemimpin yang pandai berpikir, tetapi negeri ini membutuhkan pendoa-pendoa yang Engkau pakai. Kami percaya di saat kami berkumpul saat ini, setiap kota yang ada di Indonesia juga sedang serentak berdoa. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Meneruskan cita-cita dan perjuangan para pendahulu kami.
Agar Indonesia menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang bermasa depan, Indonesia yang dikasihi oleh Kristus, dan Indonesia yang siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya Bapa, bangkitkan kami bersatu dalam doa. Meskipun kami berbeda-beda, tetapi indahnya doa yang dibangun dari keperbagaian, dari keberagaman. Dan kami akan melihat banyak hal yang terjadi. Hal-hal yang diubahkan karena kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami masih terus menyerahkan sampai pada esok hari, puncak daripada hari doa nasional. Jaga dan lindungi kami. Persatukan kami di dalam ikatan roh-Mu yang kudus. Dan dengarlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.